Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ali. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 pada tahun 2025. Saya akan melakukan praktek mengajar dengan materi Aku Anak yang Saleh dan tugas sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja dan bagaimana prosesnya. Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Masih segar? Masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali doa untuk membuat berkah menuntut ilmu. Segala perbuatan diiringi dengan doa. Jadi, anak-anak sekalian boleh mewakili pembukaan doa ya. Oke, untuk mengawali doa, disilahkan Ananda Rasid. Oke, terima kasih. Silahkan anak-anak duduk. Jadi sebelum Bapak memulai, alangkah baiknya kita membaca surah An-Nas ya. Bisa diiring bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Sebelum Bapak memulainya, apakah semua datang? Semua hadir? Bapak absen dulu ya nak ya. Nah, dengarkan baik-baik. Apabila Bapak panggil, kalau hadir, dijawab hadir ya. Amanta.
Menciptakan rasa cinta kita pada NKRI, mari kita nyanyikan lagu Pancasila ya. Bersama-sama ya anak-anak ya. Oke anak-anak, Bapak harapkan semua berdiri untuk melakukan Pancasila ya. Ya, yang sportif ya. Ya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Yang disiplin ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk. Terima kasih anak-anakku, karena setiap kita menyanyikan lagu kebangsaan kita itu berarti kita semangat. Bagaimana, masih semangat? Masih. Nah, alhamdulillah, karena dengan semangatnya, dengan niat kita bulat, maka ilmu pun cepat akan datang. Nah, bagaimana? Paham kan? Paham. Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang aku anak yang saleh. Tahu nggak anak yang saleh kan? Tahu. Oke, jadi maksud Bapak kali ini pengertian anak yang saleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berakhlak mulia, menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Jadi anak-anak sekalian, anak yang saleh itu banyak bagian-bagiannya. Contohnya, memberi salam pada orang tua, menghormati orang lain, suka menolong. Itu bagaimana? Apakah itu ciri-ciri anak yang soleh? Sesuai dengan Bapak paparkan tadi, ucapan doa, keselamatan dan kedamaian, itu pun termasuk anak yang saleh. Suka menolong orang lain. Jadi menolong orang lain itu paham nggak anak-anak sekalian? Contoh, ini namanya siapa? Saidul. Kalau seandainya Saidul minta tolong ataupun minta pertolongan sama kawan-kawannya, seandainya Akila mau menolong, itu namanya apa tuh? Anak yang soleh kan? Ya. Seandainya ini lagi siapa? Muhammad Lutfi. Ada istilahnya membawa beban. Minta tolong, apa tindakan kalian? Menolong. Menolong, alhamdulillah. Berarti itu udah tahu kan? Cara menolong orang lain, ngerti nggak? Contohnya kayak mana? Umpama si Selvia, kayak mana cara orang menolong orang lain? Menolong. Iya, terus? Memberi sedekah. Iya, mantap. Kalau Saidul bagaimana? Cara menolong orang. Selain memberi sedekah, selain membantu orang, apa lagi? Memberi dukungan moral. Mantap, anak-anak apa? Yang ini siapa namanya? Coba, kayak mana caranya menolong orang lain? Menolong teman yang sulit. Iya, mantap. Tepuk tangan kepada kawan-kawannya. Wah, terima kasih. Kan udah paham masalah anak yang saleh kan? Iya. Kalau orang ciri-ciri orang munafik sama nggak seperti orang anak saleh? Tidak. Ya. Kalau orang munafik itu apa contohnya anak-anak? Jika ia berbicara ia berdusta. Mantap. Terus kalau di sini apa contohnya lagi? Jika berjanji suka berbohong. Mantap. Oke, berarti udah ngerti anak-anak sekalian. Bagaimana cara kita menjauhi sifat munafik agar tidak termasuk sifat munafik? Yang pertama, 1, mantap. Terus sebelah sini. Mantap. Terima kasih. Berarti anak-anak Bapak sekalian udah paham.
Oke, anak-anak sekalian udah paham kan? Nah, jadi apakah lagi paparkan lagi ya? Cara menjauhi sifat munafik kita harus dengan cara yang pertama selalu berkata jujur. Yang dimaksud dengan berkata jujur, paham nggak? Apa itu berkata jujur? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Terus? Iya. Karena apa? Orang yang berkata jujur ataupun orang yang tidak kata jujur berarti dia munafik. Orang munafik itu sama dengan setan. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, bergaul dengan orang yang saleh. Tahu nggak ciri-ciri orang yang saleh? Bagaimana ciri-cirinya? Rajin sholat. Kenapa? Iya. Kenapa? Kalau kita sering duduk dengan orang yang saleh, dampaknya bagus. Jadi ciri-cirinya pun dekat dengan Allah Ta'ala. Udah paham? Iya. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa. Tahu nggak arti iman? Apa arti iman tadi? Percaya kepada Allah. Berarti orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak beriman. Iya. Ciri-ciri bukan orang yang sah. Yang keempat, menepati janji. Kita seandainya berkata atau berjanji harus ditepati. Jangan suka ingkar. Oke. Jadi yang keempat selanjutnya menepati janji. Jadi orang yang menepati janji termasuk orang yang saleh. Jadi anak yang saleh tadi harus menepati janji. Harus patuh pada orang tua. Harus suka menolong. Menolong siapa? Menolong orang yang membutuhkan. Jangan suka menolong orang yang berbuat jahat. Ya, kan tahu membedakan mana yang buruk, mana yang benar kan? Kalau orang yang tidak benar apa itu contohnya? Seperti yang tadi yang berjanji suka berdusta, suka mencuri harta orang lain, suka mengganggu orang lain, suka menghasut orang lain. Ya, berarti udah paham teman anakku? Alhamdulillah. Selanjutnya muhasabah diri. Pengertian muhasabah diri, tahu diri, sadar diri, sadar akan seandainya melakukan kesalahan, sadar akan melakukan kesalahan, sadar melakukan kebaikan. Udah paham kan? Contoh, seandainya ini Sabira melakukan kesalahan, tahu nggak itu benar atau salah? Tahu. Dan Saidul, seandainya suka mengganggu orang, tahu nggak Saidul itu salah? Tahu. Berarti kalau sudah tahu, berarti itu sudah termasuk muhasabah diri. Berarti tahu diri. Demikianlah anak-anak semua yang Bapak paparkan lebih panjang dan lebar, mengerti kan semua? Sudah tahu bukan ciri-ciri yang soleh? Sudah tahu kan semuanya? Alhamdulillah. Semoga berkat Bapak paparkan yang tadi, semoga bisa dari pegangan hidup ya. Biar jadi anak yang saleh ya. Semangat semua. Terima kasih banyak. Yang ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.